Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erina Sepura dengan NIM A1C1196068. Nah, ini adalah video kelanjutan dari video saya yang sebelumnya, yaitu terkait praktikum kimia organik 1. Yang mana di sini saya akan menjawab permasalahan terkait reaksi alkana atau reaksi hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, dan alkena. Permasalahan yang pertama pada praktikum ini yaitu, di sini saya akan menjawab permasalahan ini berdasarkan video literatur yang saya amati atau yang saya analisis. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, masukkan Aquades ke masing-masing 5 tabung ini sebanyak 5 tetes. Yang pertama ke tabung N-heksana. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua ke tabung sikloheksana. Yang ketiga ke tabung toluena. Yang keempat ke tabung senyawa A. Yang terakhir ke tabung senyawa B. Selanjutnya adalah kocok masing-masing tabung reaksi. Contohnya yang pertama di tabung N-heksana. Apakah terjadi perubahan atau apakah yang terjadi ketika campuran didiamkan? Nah, pada percobaan ini kelihatan jelas bahwasanya praktikan belum sama sekali memahami tahapan kerja atau prosedur kerjanya, yang mana dia membaca sendiri tentang tahapan kerja, yang mana setelah ditambahkan Aquades, larutan itu didiamkan, bukan dikocok, tetapi praktikan malah melakukan pengocokan. Nah, ini merupakan kesalahan fatal yang dapat memengaruhi hasil akhir dari percobaan ini. Larutan dalam liget. Nah, kesalahan yang kedua yaitu dalam video ini tidak menampakkan atau melihatkan hasil dari kedua larutan yang telah direaksikan, yang mana setelah dicampurkan dan didiamkan beberapa menit, lalu langsung ke uji coba yang lain, sehingga tidak dapat dikatakan bahwasanya dari percobaan tadi apakah berhasil atau tidak. Itu menurut saya tidak ada indikator yang menyatakan bahwasanya itu berhasil atau tidak. Maka di sini saya menyarankan sebelum melakukan percobaan tentunya kita praktikan terlebih dahulu itu memahami tujuan dilakukannya percobaan ini dan memahami prosedur atau tahapan kerja dalam percobaan ini. Dan ketika telah melakukan prosedur dan tahapan kerja, itu akan memperoleh hasil. Nah, hasil yang diperoleh itulah yang seharusnya ditampilkan di video ini, sehingga pengamat bisa mengetahui apakah hasil yang diperoleh itu dikatakan berhasil atau tidak. Sehingga untuk percobaan selanjutnya, misalkan saya tentunya sebelum melakukan percobaan harusnya terlebih dahulu memahami terkait percobaan yang akan saya lakukan, sehingga dalam melakukannya saya tidak mengalami kesulitan dan hasil yang saya inginkan itu tercapai. Yang kedua yaitu Ligroin. Yang kedua, kita masukkan senyawa ligroin ke dalam masing-masing 5 tabung reaksi. Yang pertama, N-heksana. Yang kedua, sikloheksana. Terakhir senyawa Uji sifat kimia hidrokat.
Nah, pada percobaan tadi juga terlihat jelas bahwasanya praktikan tidak menjelaskan bagaimana perbandingan antara sampel dengan preaksi yaitu ligrorin, yang mana cuman menyatakan berapa tetes ligrorin digunakan, sedangkan sampelnya tidak diketahui berapa tetes, sehingga kegagalan yang akan terjadi ini juga diakibatkan dari komposisi jumlah zat yang digunakan tadi, apakah sesuai dengan prosedurnya atau tidak. Dan juga di percobaan tadi juga tidak dijelaskan apakah dari pencampuran kedua larutan tersebut menghasilkan apakah terjadi reaksi, dan jika terjadi reaksi ditandai dengan apa. Nah, itu tidak dijelaskan oleh praktikan. Nah, saran saya untuk perbaikan ini, untuk kedepannya itu kita tuh harus mengetahui dulu terlebih dahulu berapa komposisi yang sebaiknya digunakan dalam melakukan percobaan ini. Dan jika komposisinya benar, pastinya akan memperoleh hasil yang maksimal. Dan juga yang saya katakan tadi, ketika telah melakukan percobaan, pastinya kita memperoleh hasil. Nah, yang kunci utama atau yang terpenting dalam percobaan ini yaitu hasil. Tetapi di dalam video ini tidak tertera hasil akhirnya. Percobaan selanjutnya yaitu uji KMNO 4. Masukkan tetes demi tetes KMNO4 ke dalam tabung reaksi dan disertai dengan mengocokkan. Pada percobaan ini dapat saya analisis indikator atau letak kegagalan yang bisa terjadi untuk percobaan ini, yaitu itu kan dilakukan suatu perlakuan yaitu pengocokan. Nah, pengocokan yang saya amati di sini yaitu kecepatan pengocokannya tidak konstan, yang mana apabila untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari larutan yang dicampurkan ini, kita tuh harus melakukan pengocokan dan kecepatannya itu harus konstan dari awal sampai akhir, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya indikator penting dalam percobaan ini yaitu proses pengocokan yang mana kecepatannya harus konstan. Nah, itulah tadi hasil analisis saya terkait video literatur yang mana saya menganalisis hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kegagalan dari suatu percobaan tersebut, yang mana akan bersifat fatal jika di saat percobaan itu dilakukan kesalahan, yang mana hasil yang didapatkan itu tidak maksimal atau tidak berhasil. Maka untuk kedepannya, sebelum melakukan percobaan, kita harus siap, baik itu dari segi bahan, alat, baik itu dari segi pemahaman materi, prosedur, kerja, dan indikator-indikator penting yang harus kita amati dan harus kita jelaskan, supaya dari itu kita memahami percobaan yang sedang kita lakukan. Nah, pada permasalahan yang kedua yaitu
Nah, di sini saya akan menjawab berdasarkan video literatur yang telah saya amati. Selamat menyaksikan. Baiklah, berdasarkan video literatur, maka teman-teman dapat melihat hasil-hasil yang diperoleh dari percobaan ini, yang mana terdapat 5 tabung reaksi yang berisikan sampel yang berbeda-beda. Yang pertama itu menggunakan naftalen, pertalite, parafin, minyak goreng, dan jelantah. Nah, dari hasil-hasil ini dapat dibedakan berdasarkan warna, endapan, dan bau yang dimunculkan. Nah, di sini menurut saya yang naftalen ini merupakan senyawa yang tergolong aromatik. Yang pertalite ini tergolong senyawa alkena. Parafin ini tergolong senyawa alkana. Minyak goreng dan jelantah ini termasuk alkuna. Nah, bagaimana cara kita membandingkan hasil reaksi itu alkena dan alkuna khususnya? Yang pertama yaitu dari segi warna, yang mana pada pertalite warna itu sedikit bening, sedangkan pada minyak goreng dan jelantah itu warnanya itu coklat kehitaman. Dan di dinding-dinding tabung reaksi di minyak goreng dan jelantah yang tergolong alkuna ini bersih, tidak adanya endapan, sedangkan pada pertalite yang tergolong alkena ini terdapat endapan di sekeliling dindingnya, sehingga inilah yang menjadi dasar perbedaan atau perbandingan hasil yang tergolong alkena dan alkuna. Baiklah, untuk permasalahan yang terakhir yaitu pada percobaan ini, baik, gagasan kreatif saya dalam merancang percobaan pengujian reaksi-reaksi alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum kita merancang terlebih dahulu percobaan pengujian terhadap reaksi-reaksi alkana, alkena, dan alkuna ini, sebelumnya itu dapat dirancang berdasarkan kriteria keberhasilan, yang mana kita mengetahui kriteria-kriteria dari suatu zat atau sampel yang direaksikan dan menghasilkan suatu zat baru, yang mana baik itu terjadi perubahan-perubahan dari segi fisik dan kimianya. Yang kedua yaitu memahami media yang digunakan. Nah, media yang digunakan pada praktikum kimia organik ini yaitu alat-alat dan bahan-bahan yang ada di laboratorium, yang mana di sini praktikum itu secara mandiri belajar dan berpikir secara ilmiah terkait percobaan yang dilakukan, yang mana dari hasil pengamatan yang mereka lakukan itu mereka tuangkan ke dalam bentuk laporan. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Nah, materi yang digunakan pada praktikum ini terlebih dahulu dipahami dan dipelajari oleh praktikan, yang misalnya khususnya yaitu reaksi-reaksi alkana, alkena, dan alkuna. Terlebih dahulu praktikan harus mengetahui indikator-indikator penting yang harus diamati pada saat percobaan berlangsung. Nah, yang terakhir yaitu praktikan harus mengetahui bagaimana cara memenuhi target pencapaian keberhasilan terhadap percobaan yang dilakukan. Nah, dimaksudnya di sini yaitu praktikan harus mengetahui bagaimana caranya memperoleh
atau mencapai target keberhasilan yang didasarkan pada tahapan kerja yang dilakukan perhatikan ini. Jika tergolong berhasil, indikator apa yang diperoleh. Jika gagal, apa yang membuat mereka gagal melakukan percobaan tersebut. Sedangkan dalam susunan rancangan praktikum ini terdiri atas judul praktikum. Nah, sebelum melakukan percobaan, terlebih dahulu menentukan judul praktikum apa yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari melakukan percobaan ini apa? Sebelum melakukan percobaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dilakukan percobaan ini. Sehingga dalam melakukannya kita lebih memahami, dalam artian lebih mengetahui tujuan dari percobaan yang dilakukan ini. Yang keempat yaitu tempat dan waktu. Nah, tempat ini biasanya itu di laboratorium FMIPA dan waktunya itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan prodi atau program studi. Yang selanjutnya itu bahan dan alat. Nah, sebelum melakukan percobaan terlebih dahulu, biasanya umumnya itu meminjam H-1 praktikum itu meminjam alat dan bahan terlebih dahulu supaya pada saat melakukan percobaan itu tidak perlu lagi meminjam alat dan bahannya. Nah, selanjutnya yaitu prosedur. Nah, setelah disiapkan alat dan bahannya, lalu dilakukanlah tahapan kerja dari percobaan tersebut. Yang mana dari tahapan kerja ini maka mendapatkan hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini hasil murni dari pengamatan yang dilakukan praktikan. Apakah pengamatan atau hasil yang telah mereka lakukan itu sesuai dengan hasil-hasil sebelumnya atau gagal, dan apa yang menyebabkan hasil yang didapatkan itu gagal. Lalu analisis hasil pengamatan. Nah, setelah hasil pengamatan itu didapatkan, maka dilakukanlah analisis terhadap hasil itu. Apakah hasil itu berhasil atau tidak? Dan jika berhasil, apa yang menyebabkan dia berhasil? Jika gagal, apa yang menyebabkan dia gagal? Dan tentunya pada saat percobaan itu pastinya setiap praktikan itu memperoleh hasil yang berbeda-beda. Nah, disinilah praktikan melakukan analisis mengapa hasil yang diperoleh itu berbeda-beda dan hasil yang bagaimana yang dikategorikan berhasil. Lalu setelah mendapatkan hasil dari diskusi dan hasil pengamatan, maka disimpulkan percobaan yang dilakukan, yang mana hasil simpulannya itu rangkuman dari percobaan yang dilakukan itu diisikan dengan hal-hal yang penting, baik itu dari segi hasil, dari segi kenapa dia bisa berhasil, dari segi kenapa dia bisa gagal, indikator terpenting yang bagaimana yang harus kita perhatikan dalam proses percobaan itu, faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor penting sehingga diperoleh hasil yang gagal atau hasil yang berhasil. Nah, sekian dulu video saya pada pembahasan terkait reaksi hidrokarbon. Selanjutnya yaitu dilanjut kepada video keempat, yaitu mengenai reaksi-reaksi aldehid. Jadi sampai jumpa di video saya yang keempat, yaitu video saya yang terakhir. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.